Pertama-tama, terima kasih untuk waktu yang diberikan ya. Udah 10 tahun ya Pak ya. Selalu ada yang berbeda ya, dan tahun ini saya lihat udah siap-siap ada kurnya Pak ya. Dan saya dengar itu himne Metrodata sudah berpuluh-puluh tahun Pak ya. Katanya tadi Pak Randy bilang ini udah 10 tahun nggak kumandangkan, sekarang dikumandangkan lagi di event-event yang besar seperti ini. Saya kalau boleh izin, boleh kasih ide, next year Pak, jangan pakai dubbing Pak. Jadi Bapak bener-bener Pak Syafril, Pak Susanto gitu ya, bener-bener choir gitu. Saya belum pernah dengar Pak Syafril nyanyi masalahnya. Yang namanya budget IT itu nggak pernah naik ya. Betul nggak? Kalau bisa turun ya, do more with less dan sebagainya. Tapi di lain pihak, kemampuan IT untuk deliver saat ini ya naik gitu ya. Tapi juga pertanyaannya naiknya seberapa besar? Ya. Dan sekarang dengan dunia mobile cloud ya, tadi terima kasih ke Pak Susanto dari Gosi segala ya, lalu juga Raymond udah cerita, jadi mudah buat saya untuk membawakan, nggak perlu cerita lagi soal cloud. Dengan adanya mobile cloud ini, ekspektasi dari user itu sangat-sangat meningkat ya dengan mobile cloud. Kalau saya boleh tanya ya, siapa sih yang menjadi kompetitornya presenter kalau lagi di stage? Ada yang bisa jawab nggak? Jawabannya adalah mobility, ya. Karena saya berjuang untuk mendapatkan konsentrasi Bapak Ibu, ya, untuk mendengarkan saya daripada membaca your smartphone dan sebagainya, gitu ya. Jadi please kalau misalnya bisa appreciate saya, please dengarkan gitu. Jadi kompetisinya presenter itu adalah mobile, mobile smartphone ya. Saya rasa ini ajang yang baik sekali kita untuk saling belajar dan sebetulnya saling reuni juga ya. Jadi it's a time also for me usually to have a reunion ya, and then to meet all the peers ya, sesama teknologi company. Now we have so many people now, most of them left ya, but here I have Brett ya, Brett from Commvault ya. So VMware is also working very closely with Commvault ya. Jadi mungkin nanti coba check out the Commvault session. Tadi ada orang Trend Micro, ada orang Symantec, ada Gosi, IBM, ya we work very closely. Jadi kadang ini jadi reunian juga. Oke, jadi dengan ekspektasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh IT? Kalau nggak terjadi shadow IT, mereka akan tidak appreciate IT team, mereka akan go to somewhere else. Nah, sebelum ini saya ingin mencoba mengingatkan the past ya. Jadi virtualisasi is already sesuatu yang bukan hal yang baru lagi ya. Dan virtualization adalah jembatan yang membawa Anda untuk ke mobile cloud ya. Tanpa virtualisasi kita nggak akan mencapai mobile cloud itu ya. Dan kalau kita lihat apa sih yang namanya software defined enterprise? Simple. Software defined enterprise adalah suatu enterprise ya, suatu perusahaan yang bisa solve this chart, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Yaitu dengan bagaimana, basically gimana caranya supaya IT itu bisa mendeliver, dalam hal ini IT, kata-katanya sebelah sana, IT at the speed of business. Ya. Karena biasanya speed dari bisnis itu lebih cepat dari IT. Makanya IT itu selalu kadang underappreciated, dianggap sebagai bottleneck ya. Padahal tanpa IT perusahaan itu tidak bisa hidup juga. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti debat calon presiden beberapa waktu yang lalu, waktu itu Pak Jokowi sempat menyatakan katanya, wah mungkin ada suatu debat, lalu dikatakan ini gampang, kita panggil aja programmer, kita panggil programmer, dalam sekian minggu semua beres ya. Jadi kita bersyukur Pak Jokowi juga supporter IT ya. Nah masalah berapa minggunya itu mungkin harus dibahas ya. Tapi by the way saya nyoblos nomor 3 ya. Ya, tapi ini adalah suatu endorsement dari soon to be our first person in Indonesia, bahwa dia juga sangat IT minded, ya. Nah, gimana caranya untuk menjadi software defined enterprise ini? Nah, ini yang saya akan sedikit bahas hari ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya, siapa yang tahu VMware itu adalah perusahaan virtualisasi? Jadi kalau Anda bilang VMware is a virtualization company, itu kalau lagi ulangan nilainya baru 5, belum 10 ya, nilainya belum naik gitu ya, belum naik kelas ya. Jadi saat ini saya ingin share bahwa VMware is no longer just a virtualization company, right? We also in the end user computing dan juga di sisi hybrid cloud ya. Itu 3 hal.
3 tag yang ada mengena ke VMware. Oke, nah ini adalah satu halaman one page yang merepresentasikan VMware. Ya, kalau Anda mau foto atau mau keep one page of VMware, this is the page. Ya, jadi saya akan mulai menunjukkan blok dari bagaimana membangun software defined enterprise. Tentu saja Bapak Ibu hidup dengan namanya application. Ya, apakah itu application yang traditional application atau SAS yang modern ya. Nah, aplikasi itu tentu saja membutuhkan infrastruktur ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, tentu saja VMware sudah sangat terkenal dari sisi virtualisasi untuk server, untuk compute power. Nah, kita mau extend virtualisasi itu tidak hanya beyond just compute power, tapi kita juga melakukan untuk network dan juga untuk storage. Dengan mengvirtualisasi 3 komponen data center ini, kita basically bisa memvirtualize the whole data center. Ya. Dan bagaimana kita memberikan layanan, provide this virtualized data center ini ke market, itu bisa dengan berbagai cara. Ya, kita bisa menggunakan cloud, bisa public cloud, bisa private cloud, dan juga dengan hybrid cloud. Ya. Nah, dari virtualisasi data center ini, basically kita kemas tidak hanya di sisi virtualisasi, tapi kita juga punya yang namanya cloud automation, cloud operation, dan yang menarik cloud business. Ya, mungkin kalau cloud automation and cloud operation, ya itu Anda mungkin sering dengar. Tapi apa yang namanya cloud business? Saat ini susah sekali buat CIO untuk menerapkan suatu KPI, ya, untuk organisasinya, sehingga mereka bisa represent the performance of the IT team kepada manajemen, kepada CEO-nya, kepada CFO-nya, kalau menggunakan KPI dunia fisikal yang lama. Nggak ketemu, bahasanya nggak nyambung. Nah, VMware kita punya suatu tools, punya suatu best practice yang membantu CIO to basically to tell the CIO, to recommend to CIO what kind of KPI. Kalau misalnya melakukan chargeback misalnya, berapa sih saya harus melakukan chargeback? Berapa sih saya harus menghargai public cloud saya? Apakah private cloud saya itu udah dibandingkan dengan Google, Amazon, ataupun Facebook itu gimana? Ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan ini, kita punya solusi namanya ITBM, yaitu solusi yang terbaru yang kita push. Ini adalah solusi software, tapi bagus untuk CIO dan juga CFO, ITBM. Ya. Nah, ini yang kita kemas, yang kita sebut dengan software defined data center. Nangkep ya? Jadi software defined data center, 2 menit. Waduh, oke. Ya mungkin saya harus ini Pak, kurang Pak ya 2 menit ya, lanjut ya Pak ya. Nah, lalu tentu saja kita juga, setelah kita punya infrastruktur software data center yang bagus untuk aplikasi, kita juga memikirkan tentang end user computing, gimana representation layer-nya. Ya. Jadi kita punya tagline baru, ya, from device to the data center. Bukan berarti kita bikin device hardware ya, karena kita adalah software company, tapi kita punya end to end. Nah, ini mungkin karena waktu, ini MSD itu memang terkenal yang paling kejam Pak. Waktunya dikasihnya mepet sekali ya. Oke, nggak apa-apa sih Pak. Memang kita bicara waktu. Nah, ini kita bicara tentang end user computing ya. Jadi kita menjembatani antara end user freedom dengan IT control. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Satu hal yang saya ingin Bapak Ibu juga kalau ingin mempelajari sesuatu yang baru tentang VMware, go to boot VMware and tanya soal AirWatch. Jadi AirWatch itu adalah suatu solusi untuk enterprise mobile management yang kita baru acquire, dan itu basically membantu kita untuk memanage tidak hanya desktop tapi juga mobility. Lalu kalau berikutnya kita bicara tentang hybrid cloud ya. Jadi kenapa hybrid cloud menggunakan teknologi VMware itu menjadi suatu yang mumpuni? Karena faktanya sudah banyak sekali data center yang on premise yang ada di perusahaan Bapak Ibu yang menggunakan teknologi VMware. Ya, jadi menggunakan hybrid cloud dengan teknologi VMware, ada mobility, portability, kemudahan. Kenapa? Karena kita nggak perlu rewrite aplikasi untuk taruh itu di hybrid cloud. Ya, kita ada common management, we have common networking, dan we have a common support. Ya. Dan yang berikutnya adalah saya mau sedikit share ke Bapak Ibu tentang SDDC. Apa sih SDDC? Pernah dengar nggak? Banyak CIO bilang kepada timnya, we have to run our IT like Google. Suka dengar nggak? Enterprise has run to Google. Kenapa? Kita tuh lihat Google tuh hebat ya. Setiap
menit, setiap detik banyak sekali new account, ya. Tapi mereka bisa begitu elastik, nggak pernah kehabisan resource, dan Google juga nggak hire banyak orang, tapi mereka bisa melakukan otomisasi, bisa melakukan elastic resource provisioning cepat sekali. Kenapa gitu ya? Saya pernah tanya sama orang Google, dan orang Google bilang sama saya, even mereka untuk server, mereka bikin sendiri. Jadi mereka mungkin beli chip sana sini, mereka bikin sendiri. Storage mereka mungkin ambil dari white labeling storage dan sebagainya. Ya, dan mereka bisa begitu hebat ya, dan semua orang pingin kayak Google gitu kan ya. Nah kalau kita lihat untuk pilihan yang new IT ada dua pilihan, software defined data center or hardware defined data center. Saya ulangi ya, software defined data center or hardware defined data center. Apa bedanya? Ini saya tunjukkan. Ya, saat ini kalau kita masih banyak tergantung mainly dengan hardware, even hardware company juga banyak software sekarang ya. Kalau kita lihat router di dalamnya juga banyak software. Sebetulnya memang brandnya itu di software. Even kita bicara hardware produk. Tapi kalau kita banyak related ke hardware, intelligence-nya itu ada di hardware. Akan sangat dedicated vendor specific infrastruktur. Configuration dan manajemennya itu manual. Apa yang terjadi kalau kita shift it up into software? Ya, jadi kita shift intelligence-nya ke software. Operational modelnya dalam bentuk virtual machine ya, dalam bentuk virtualisasi, dan juga ada di otomatisasinya di software. Jadi yang disebut sebagai software defined. Segala sesuatu banyak kita pas ke software untuk mengkontrol, mengautomate. Nah, baik lagi ke Google, Facebook, or Amazon. Bagaimana mereka bisa sedemikian successful? Ini simple block diagramnya. Ya, mereka membuat their own application, jadi benar-benar custom application. Mereka bikin custom platform, ya mungkin mereka bikin virtualisasi software sendiri, semua sendiri, ya. Dan basically mereka run in any x86, any storage, dan any IP network, ya. Kita nggak pernah tahu sebetulnya Google, Facebook, Amazon itu sebenarnya pakai router apa, networknya apa, servernya apa nggak. Mereka bilang any. Buat mereka itu is a whole commodity, ya. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sebagai satu perusahaan, ya, yang sebetulnya core-nya mungkin bukan di IT, willing, mampu, punya waktu, punya uang untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Google, Facebook, dan Amazon. Bikin aplikasi semua sendiri, software semua sendiri, ya. Even server mungkin bikin sendiri, gitu dan sebagainya. Mungkin enggak ya, that's not your core business. Nah, pilihannya ada dua. Pilihannya either you go to the software defined data center or hardware defined data center. Nah, kalau kita lihat di hardware defined data center, you can run any application. Di bawahnya itu basically you have an hardware defined data center platform, integrated x86, integrated storage, dan biasanya semua itu dari satu vendor. Apakah ini salah? Oh, nggak masalah. Ini juga suatu solusi yang kami sebagai VMware juga kita bisa run on it. Jadi bukan, jangan salah tangkap ya. Ini juga suatu hal yang dari beberapa skenario suatu solusi yang baik gitu ya. Namun dari pihak yang kami truly believe the future of IT itu adalah yang the software defined data center. Seperti Anda lihat, any application, any x86, jadi kita really believe on x86 platform, ya, Intel, Linux on Intel or AMD dan sebagainya, any storage dan any network, ya. Jadi saya hari ini mau coba mensimplify apa sih yang namanya software defined data center, dan mudah-mudahan dengan di sini jadi lebih jelas, ya. Saya rasa saya ingin sekali teman-teman kalau sudah invest waktu, pulang dengan sini bisa lebih tahu lebih banyak tentang VMware. Dan ini adalah software defined data center. Any application running on SDDC platform dari VMware dan partner-partner VMware, dan infrastruktur itu menjadi sesuatu yang bersifat commodity. Any x86, any storage, and any network. Ya, jadi kalau kita lihat, kita juga bisa melakukan ini across data center, ya, baik itu inter data center juga ke hybrid. Makanya kalau ingat tadi saya bilang, that's the beauty of having hybrid cloud dengan teknologi VMware. Kenapa? Karena yang sekarang on-premise, banyak data center sekarang itu sudah run on VMware. Ya, jadi ini sesuatu yang summarize ya, taking what we have learned today. Ya, jadi VMware has been very famous and from compute capacity kita melakukan terobosan, ya, melakukan suatu disruptive teknologi, ya, itu juga melakukan virtualisasi di sisi network dan storage. Kita abstract, kita intelligent configuration semua kita lakukan di software. Tapi